Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Solok yang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching yang terdiri dari supervisor, coach, dan coaching yang berisikan anggota saya sendiri, Desi Mai Putri dari SMP Negeri 4 Bukit Sundi, dan saya Sri Rahayu Ningsih dari SDN 23 Kota Anom. Selanjutnya, saya Deswita dari SDN 02 Supayang Payung Sekaki. Dan yang terakhir, saya Fitri Ramadhani dari SD Negeri 1 Kota Anom. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bagaimana kabar Bu Ayu hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana dengan Bu Fitri? Alhamdulillah sehat. Oh ya, nanti Bu Ayu akan melakukan proses kucing ya hari ini? Iya Bu Fitri. Oke, sebelum Bu Ayu melakukan proses kucing, ada sedikit yang ingin dibicarakan dengan Bu Ayu. Boleh Bu Ayu? Boleh dong Bu Fitri. Baiklah, nanti pada saat kucing antara coach dan juga kucing akan saya amati baik dari segi nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing, seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apakah sudah menanyakan pertanyaan berbobot dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh kucing, dan nanti juga akan mendengarkan ada merespon dari jawaban dari kucingnya nanti Bu Ayu ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ayu sampaikan, dan juga harus sesuai dengan prinsip kucing, antaranya seperti kemitraan, prinsip kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum melakukan tes observasi ada sedikit yang akan ditanyakan kepada Bu Ayu. Boleh Bu Ayu? Boleh Bu Fitri. Silakan Bu Fitri. Baiklah, pertama kompetensi apa yang ingin Ibu Ayu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada 3 kompetensi. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Fitri. Oke, jadi ada 3 ya Bu Ayu ya. Pertama ada kehadiran penuh atau mindfulness, yang kedua ada mendengarkan aktif, dan juga pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kira-kira mana yang lebih spesifik Ibu Ayu kembangkan pada saat kucing hari ini? Yang lebih spesifik ada 2 kompetensi. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada 2 ya Bu Ayu ya. Ada pertanyaan aktif sama dengan mendengarkan dan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa sih Bu Ayu indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya nantinya semoga coach ini mendapatkan solusi dalam permasalahan yang dihadapinya nanti. Oke, jadi Bu Ayu ingin kucing nanti akan mendapatkan solusi dari permasalahannya serta cara-caranya ya Bu Ayu ya. Iya. Oke, nanti silakan Bu Ayu melakukan proses kucing dengan kucing dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses kucing kita ngobrol lagi ya Bu Ayu ya. Iya Bu Fitri, terima kasih ya Bu Fitri. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya nih Bu Desi? Gimana kabarnya? Baik sih Bu Ayu, tapi saya punya sedikit masalah yang mau dibicarakan dengan Bu Ayu. Iya, benar sekali. Saya perhatikan Bu Desi sepertinya kelihatannya murung. Apa yang Bu Desi pikirkan? Begini Bu Ayu, waktu lokakarya kemarin saya sebagai CGP diminta untuk membuat strategi dan menyampaikan ilmu yang diperoleh selama saya mengikuti pendidikan CGP ini. Hal ini agak mengganggu pikiran saya Bu Ayu. Bagaimana cara saya bisa menyampaikan kepada rekan-rekan sejawat saya tersebut Bu Ayu? Kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Desi dan apa yang Bu Desi inginkan? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu Ayu. Terus ada lagi Bu Desi? Saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan dengan rekan-rekan saya sama guru. Baiklah Bu Desi, sebelumnya bisa nggak Bu Desi ceritakan apa kendala yang Bu Desi hadapi dan dalam menyampaikan strategi tersebut? Saya bingung Bu Ayu, gimana ya caranya agar saya bisa menyampaikan dan berbagi ilmu kepada rekan-rekan. Apa strategi yang bisa saya lakukan? Bu Desi bingung ya? Di mana letak bingungnya Bu Desi? Coba ceritakan.
Begini Bu Ayu, saya takut nanti kalau saya menyampaikan pada teman-teman, saya takut dibilang sok pintar lah. Begitu ya. Bisa dijelaskan lebih lanjut mengapa Bu Desi takut? Karena di sekolah saya itu banyak guru yang guru senior, guru penggerak yang lain. Jadi saya takut seolah-olah saya menggurui gitu Bu Ayu. Oh, begitu ya masalahnya Bu Desi. Saya mulai paham sekarang. Selain itu, apalagi yang membuat Bu Desi takut? Eh, saya takut karena ada teman-teman yang suka menyindir Bu Ayu. Menyindir ya? Bagaimana kata-kata menyindirnya Bu Desi? Mereka bilang gini, Cici, CGP calon kepala sekolah gitu loh. Terus apalagi Bu Desi? Terus apa yang Bu Desi rasakan setelah ibu tersebut bilang seperti itu? Saya merasa saya seolah-olah ini merasa tak dihargai lah Bu Ayu. Saya dan nanti dikira takut mentang-mentang CGP gitu, jangan sok-sokan. Oh, seperti itu kejadiannya ya. Iya Bu Ayu. Ya. Jadi selama ini langkah-langkah apa yang telah Bu Desi lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Langkah yang pernah saya lakukan, saya mencoba untuk berkonsultasi dengan kepala sekolah Bu Ayu. Terus apakah Bu Desi sudah menemui kepala sekolah? Sudah Bu Ayu. Terus apa kata kepala sekolah? Kata kepala sekolah, kenapa tidak Ibu coba menemui guru tersebut? Kan tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Yang penting kita bicara dari hati ke hati. Jadi apakah Bu Desi sudah menemui guru tersebut? Belum Bu Ayu. Kenapa belum Bu Desi? Saya masih ragu Bu Ayu, takut mereka tidak mau bicara. Oh, begitu ya Bu Desi. Iya Bu Ayu. Jadi langkah selanjutnya apa yang mau Bu Desi lakukan? Mungkin daripada saya berpikir-pikir, sebaiknya saya coba saja ya bicara dengan mereka ya Bu Ayu. Kalau saya tidak mencoba, maka masalah saya tidak akan pernah selesai ya. Bagus sekali Bu Desi. Terus setelah Bu Desi bertemu dengan guru tersebut, apa yang ingin Bu Desi bicarakan kepada guru tersebut? Saya ingin mengajak mereka untuk berkolaborasi, kemudian mengajak mereka berbagi ilmu, sehingga apa yang saya dapatkan dapat juga saya bagi dengan mereka. Ya, bagus sekali Bu Desi. Selain itu, apa kekuatan yang ada pada diri Bu Desi? Kekuatannya adalah saya memiliki rasa percaya diri dan mudah mempengaruhi orang lain Bu Ayu. Ya, luar biasa sekali ya Bu Desi. Jadi, apa rencana Bu Desi untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, saya akan menjadi memberikan praktik baik di Kombel ya Bu Ayu. Tapi sebelum saya menjadi narasumber di Kombel, saya akan membicarakannya dulu dengan kepala sekolah dan penggerak Kombel. Kemudian saya juga akan mengajak rekan-rekan sejawat untuk melihat perencanaan saya apakah sudah bisa disajikan di Kombel atau tidak. Super sekali ya Bu Desi. Saya sangat suka dengan rencana Bu Desi. Lalu apa komitmen Bu Desi untuk melakukan rencana tersebut? Saya akan mencoba bersungguh-sungguh dalam menjalankan rencana tersebut Bu Ayu. Jadi untuk menjalankan rencana tersebut, siapa yang Bu Desi minta bantuan untuk menjalankan tersebut? Tentu saja kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat di sekolah ya Bu Ayu. Bagus sekali itu Bu Desi, ide yang baik Ibu lakukan. Terima kasih ya Bu Ayu sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sekarang saya menjadi lega sekali. Sama-sama Bu Desi, sukses selalu ya Bu Desi. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Fitri. Baik, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca kucing, yang dimana tadi Ibu sudah melaksanakan kucing dengan kucing. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kucing tadi Bu Ayu? Setelah melakukan coaching, perasaan saya senang Bu Fitri karena saya dapat membantu coach ini dalam menyelesaikan masalah. Alhamdulillah, saya pun melihatnya kucing tadi juga berjalan lancar dan Ibu pun senang ya. Baik Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu dalam kucing tadi? Kalau penilaian saya dalam performa saya melakukan coaching ini masih menemukan beberapa kendala, walaupun yang sebagiannya sudah saya lakukan dengan baik. Oke.
Apa yang Ibu membuat Ibu menilai demikian? Saya menilainya yang saya rasakan saat saya melakukan coaching tadi. Gitu Ibu ya, baik. Boleh saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya tentang kucing Ibu tadi? Boleh Bu, silakan Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Menurut pengamatan saya, kucing yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Di mana tujuan kucing yang Ibu sampaikan tadi saat kegiatan kucing adalah pengembangan kompetensi kucing, yaitu kesadaran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan hal spesifik yang Ibu inginkan yaitu seperti mendengar aktif dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Sehingga Ibu pun bisa memberikan kepada kucing solusi yang dapat ia lakukan ketika ada masalah. Menurut pengamatan saya, Ibu sudah melakukan halnya dengan baik. Lalu bagaimana Ibu menentukan pendapat tentang pengamatan saya ini? Menurut saya pendapat ibuku sudah benar, walaupun masih ada kendala-kendala yang saya hadapi ketika saya melaksanakan coaching tadi. Oke. Kira-kira apa sih kendala yang Ibu hadapi dalam kucing tadi? Kendala yang saya hadapi, saya masih kurang menggali informasi dan menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching tersebut. Oke, jadi kendalanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kucing. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa sih rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya selanjutnya yang pastinya saya akan lebih banyak lagi berlatih, Bu. Dan yang kedua saya akan belajar mandiri dan melihat video-video baik dari YouTube itu. Bagus sekali rencana Bu Ayu ya. Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan itu dapat berjalan dengan lancar sehingga latihan kucing Ibu berjalan dengan baik Ibu ya. Lantas kira-kira yang bisa Ibu lakukan agar bisa membantu Ibu dan kapan rencana itu bisa Ibu laksanakan? Orang yang bisa membantu saya pastinya adalah teman sejawat saya, Bu. Dan rencananya akan saya lakukan adalah bulan depan karena bulan sekarang ini saya masih disibukkan dengan pembuatan modul akhir. Semoga apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan baik ya Bu Ayu ya. Dari kegiatan ini apa sih yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan awalnya saya merasa melakukan kegiatan coaching ini sangat sulit, Bu. Tapi setelah saya melakukannya tidak sesulit yang saya bayangkan, Bu. Oke Bu ya. Saya senang dengan kegiatan ini. Semoga apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan baik ya Bu Ayu ya. Dan kegiatan kita ini apa yang Ibu dapatkan Bu Ayu? Saya mendapatkan banyak pengalaman hari ini, terutama awalnya saya mengira pelaksanaan coaching ini sangat sulit, Bu. Tapi setelah saya melaksanakan tidak sesulit yang saya bayangkan. Dan saya juga senang dan bahagia bisa membantu coaching dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, aku juga senang dengan kegiatan kita ini ya Bu ya. Semoga lain kali kita dapat melakukan kucing kembali ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu Ayu. Sama-sama, Bu. Terima kasih juga, Bu. Sampai jumpa lain kali Bu Ayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Fitri. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Wil. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Bu Wil gimana? Alhamdulillah juga sehat. Ya Bu Desi, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya benar Bu Wil. Oke. Sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu, boleh Bu? Oh boleh sekali. Oke. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, dan nanti saya juga akan mendengarkan dan respon jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching di antara ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Bu? Oh boleh sekali. Pertama, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini apa? Kira-kira. Oh, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya, yaitu kehadiran penuh. Saya ingin adanya kehadiran penuh atau mindfulness. Kemudian saya ingin mendengarkan coaching secara aktif
dan mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Wil. Oke, baik. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu? Seperti kehadiran penuh atau mindfulness, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, di antara ketiga ini, kira-kira mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Oke, jadi ada 2 ya yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira indikator tercapainya apa kira-kira? Indikator tercapainya itu saya ingin coaching mencari solusi dari permasalahannya sendiri, dan dia bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Demikian Bu Wil. Jadi Ibu ingin coaching itu mendapat solusi dari permasalahannya ya, Iya. serta cara dalam mengatasi permasalahannya. Baik, itu terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dan dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu, terima kasih juga. Iya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Desi. Gimana kabarnya hari ini? Kurang sehat Bu Desi. Oh iya benar, saya perhatikan beberapa hari ini kelihatannya Bu Ayu agak murung. Memangnya ada apa Bu Ayu? Begini Bu Desi, waktu lokakarya kemarin saya sebagai TGP diminta untuk membuat strategi untuk menyampaikan ilmu yang saya dapatkan. Hal ini mengganggu pikiran saya Bu Desi. Bagaimana ya caranya menyampaikan kepada teman saya Bu Desi? Deh, kira-kira apa yang dapat saya bantu? Dan kira-kira apa yang ingin Ibu capai dalam tujuan yang ingin Ibu capai dalam percakapan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang saya pikirkan ini Bu Desi. Terus ada lagi Bu Ayu? Saya juga ingin berbagi dengan teman saya dengan ilmu yang saya dapatkan ini Bu Desi. Baiklah, sebelumnya ceritakan hal apa yang menjadi kendala Ibu dalam menyampaikan strategi tersebut. Saya bingung Bu Desi. Saya tidak tahu bagaimana cara yang tepat untuk menyampaikan kepada teman saya nantinya Bu Desi. Kalau boleh saya tahu, di mana letak kebingungan Bu Ayu? Begini Bu Desi, saya takut dibilang sok pintar nanti sama teman-teman saya Bu Desi. Bagaimana? Bisa nggak Bu Ayu jelaskan lebih lanjut? Kenapa Bu Ayu takut? Saya takut nanti menggurui mereka Bu Desi, karena di sekolah saya itu banyak yang jadi guru senior. Oh begitu ya Bu Ayu, saya mulai paham masalah Bu Ayu sekarang. Selain itu, apalagi yang membuat Bu Ayu takut? Ada salah satu seorang guru di sekolah saya itu pernah mengatakan kata-kata yang tidak baik dan menyindir CGP ini Bu Desi. Kalau boleh saya tahu, apa kata-kata sindiran yang diucapkannya Bu Ayu? Kata ibu tuh, cie guru CGP nih ya, guru hebat ya. Jadi setelah mendengar kata itu, apa ya Ibu Ayu rasakan? Yang saya rasakan, saya pastinya kurang nyaman dengan perkataan seperti itu Bu Desi. Oh seperti itu kejadiannya. Iya Bu Desi, saya juga merasa kurang nyaman. Jadi selama ini langkah apa yang telah Ibu Ayu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Pertama yang saya lakukan adalah saya berkonsultasi dengan kepala sekolah saya Bu Desi. Terus apa yang dikatakan oleh kepala sekolah Ibu? Menurut kepala sekolah saya, temui saja guru yang bersangkutan tersebut Bu Desi. Apakah Ibu sudah menemui guru tersebut? Awalnya saya ragu Bu Desi, saya takut nanti tak digubrisnya. Memangnya Ibu ada masalah dengan guru tersebut? Tidak sih Bu. Kalau tidak, kenapa ragu? Iya ya Bu, ya saya pasti akan menemui guru tersebut Bu Desi. Mantap Bu Ayu, saya setuju dengan langkah yang akan Ibu Ayu lakukan. Terus apa yang akan Ibu sampaikan pada guru tersebut?
Oh, saya ingin menyampaikan kepada guru tersebut bahwa kita sebagai guru itu mempunyai kekurangan dan kelebihan. Dengan kita mempunyai kelebihan, seharusnya kita berkolaborasi dengan guru tersebut dan membagikan ilmu yang kita dapat. Jadi Apa kekuatan yang Ibu Ayu miliki? saya juga suka berbagi ilmu Bu Desi, karena apalagi sekarang saya sedang melaksanakan pendidikan guru penggerak. Jadi saya ingin berbagi nantinya di sekolah dengan teman-teman yang di sekolah nantinya Bu Desi. Jadi, apa rencana yang akan Ibu Ayu lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Rencananya yang pertama saya akan menjadi role model terlebih dahulu. Yang kedua saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah. Dan yang ketiga saya akan mengajak rekan-rekan saya untuk berkolaborasi dengan ilmu yang saya peroleh. Wow, mantap sekali rencana Ibu. Kalau begitu, apa komitmen yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu tercapai? Yang penting saya harus menjalankan rencana ini dengan sungguh-sungguh ya Bu Desi, dan satu lagi harus konsisten tentunya. Dan siapa yang akan Ibu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini, Bu Ayu? Tentunya yang terpenting adalah seluruh warga sekolah ya Bu Desi. Ya, bagus sekali rencana Ibu Ayu. Kapan akan Ibu lakukan? Secepatnya Bu Desi saya akan melakukannya. Bagus, itu ide yang baik ya Bu Ayu. Silakan lakukan. Terima kasih Bu Desi sudah meluangkan waktunya hari ini. Saya sangat senang dengan Ibu Desi. Terima kasih Bu Desi. Sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Baik, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca coaching, di mana kita sudah melaksanakan kegiatan pra-coaching, proses coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Perasaan saya sangat lega sekaligus bahagia ya Bu, karena saya sudah bisa melaksanakan coaching sesuai dengan yang saya rencanakan. Ya, alhamdulillah ya. Saya pun melihat coaching berjalan dengan baik. Baik Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam coaching tadi? Dari pelaksanaan coaching, saya merasa sudah mulai berjalan dengan baik, walaupun masih ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Apa yang membuat Ibu bisa menilai demikian? Karena saya lihat tadi saat coaching, saya kurang bisa ya melakukan pertanyaan berbobot. Baik ya Bu, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silakan Bu. Oke, baik Bu Desi. Menurut pengamatan saya, coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Di mana tujuan coaching yang Ibu sampaikan saat kegiatan coaching adalah pengembangan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, dan hal spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching pada saat coaching, sehingga coaching bisa menemukan solusi di mana masalah sendiri. Dan hasil pengamatan saya, Ibu sudah melakukan hal tersebut. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan ini? Ya, saya sangat senang sekali Bu. Terima kasih. Baik Bu Desi, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi dalam coaching tadi? Kendalanya yaitu saya masih agak belum menguasai ya tentang pengajuan pertanyaan berbobot, sehingga saya rasanya masih perlu lagi belajar. Oh iya, iya. Jadi kendalanya adalah saat mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana tindakan untuk selanjutnya? Rencana tindakannya, saya akan sering berlatih melakukan kegiatan coaching. Kemudian saya akan mencoba menonton video-video tentang pelaksanaan coaching. Luar biasa sekali rencana Bu Desi ya. Ibu Desi sampaikan yaitu melakukan latihan coaching. Lantas siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dan kapan rencana itu akan Ibu lakukan? Kira-kira yang bisa membantu saya adalah rekan sejawat yang akan saya mengajak saya untuk melakukan praktek coaching nantinya. Kemudian rencananya saya akan melakukannya bulan depan ya Bu, karena pada bulan ini saya masih disibukkan dengan menyusun perangkat ajar. Ya.
Bagus Ibu Desi. Semoga apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan baik. Nah, dari kegiatan kita ini apa yang Ibu harapkan dan yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan yaitu awalnya sebelum saya melakukan praktek coaching, saya berpikir coaching itu sangat sulit ya. Tapi setelah saya melakukan, ternyata tidak sesulit yang saya bayangkan. Jadi saya merasa lega dan sangat senang sekali karena telah bisa melaksanakan coaching dengan baik dan bisa menggali solusi dari masalah yang dihadapi oleh coaching. Ya, bagus sekali ya Bu Desi. Saya juga senang dengan kegiatan kita ini. Semoga lain kali kita dapat melakukan coaching lagi ya Bu Desi. Terima kasih atas kerjasamanya pada saat ini. Sama-sama Bu Il. Ya. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Des. Waalaikumsalam Bu Ayu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Des? Alhamdulillah sehat. Bu Ayu gimana? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Bu Des nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu Ayu. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya bicarakan. Boleh Bu Des? Boleh Bu Ayu, silakan. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu. Iya. Seperti apakah sudah sesuai dengan alosita atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon dari jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan Ibu yang Ibu sampaikan. Dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya yang pertama kemitraan, kedua proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang saya ingin tanyakan, boleh Bu? Boleh Bu Ayu, silakan Bu Ayu. Ya, pertama kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Pada saat coaching nanti saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh atau mindfulness, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee Bu Ayu. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti. Yang pertama itu kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, di antara ketiganya mana yang lebih spesifik untuk Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi nantinya? Jadi pada saat observasi nanti ada 2 kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, berarti ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan ya Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa Ibu? Nanti setelah dilakukan observasi, saya ingin nanti coachee bisa mengatasi masalahnya dan menemukan solusi untuk permasalahannya. Oke, jadi Ibu menginginkan nanti coachee ini mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya ya Bu. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Bu. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Bu Ayu, terima kasih Bu Ayu. Sama-sama Ibu. Bu Fitri, Waalaikumsalam Bu Des. saya lihat agak sedikit gelisah dan wajahnya agak sedikit murung. Kenapa ya? Iya nih Bu, saya ada sedikit masalah di kelas ini Bu. Ada yang bisa saya bantu? Ada, apakah Ibu ada waktu sebentar untuk bincang-bincang? Apakah Ibu tidak sibuk? Oh tentu saja. Kebetulan saat ini saya sedang kosong. Dan ngomong-ngomong, apa yang Ibu Fitri harapkan dari percakapan kita nanti? Saya mengharapkan agar saya mendapatkan gambaran tentang solusi dan masalah saya ini di kelas ini. Oh begitu ya. Memangnya ada masalah apa Bu Fitri? Ini Bu, di kelas saya ada satu siswa itu yang tidak menyukai bahasa Indonesia Bu. Ia tidak mengerjakan tugas, ia malas mendengarkan ketika saya menerangkan di kelas. Baik, Ibu mengatakan tadi ada siswa yang tidak menyukai pembelajaran bahasa Indonesia dan dia pun tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan ya.
Nah, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah mengenal hal tersebut. Mengapa ia tidak menyukai pelajaran bahasa itu sendiri? Lalu dari pengamatan Ibu, kenapa tidak begitu menyukai pembelajaran bahasa Indonesia murid tersebut? Dari pengamatan saya, kenapa ia tidak menyukai bahasa Indonesia? Karena teksnya terlalu panjang, sehingga ia bosan untuk membaca teks tersebut, Bu. Sehingga itulah yang membuat dia malas untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Oh, begitu ya. Jadi kira-kira kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari murid tersebut? Saya mengharapkan kondisi idealnya adalah siswa tersebut bisa belajar seperti murid-murid lainnya, bisa menyukai pembelajaran, kemudian ia pun bisa mengerjakan tugas-tugas seperti murid-murid lainnya. Kalau begitu, apakah Ibu bisa melakukan untuk meningkatkan motivasi belajar tersebut? Bisa Bu, seperti dengan memberikan metode pembelajaran yang menarik itu. Jadi apakah kira-kira ada metode yang pernah berhasil Ibu lakukan? Pernah Bu, saya menggunakan metode yang bervariatif dengan cara bermain misalnya atau yang menyenangkan sehingga pembelajaran tersebut tercapai dan siswa tersebut menyukai bahasa Indonesia itu sendiri. Luar biasa sekali ya Bu Fitri. Jika kita rating dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Kalau kita rating 8 ya Bu ya. Oh iya ya. Baiklah, selanjutnya apa rencana Ibu Fitri yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin rencana saya akan menerapkan metode yang lebih variatif lagi, kemudian menyediakan pelajaran yang menyenangkan bagi anak sehingga semua anak dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan semua anak pun menyukai pelajaran yang saya berikan. Oh iya ya. Kemudian apakah dalam pelaksanaan rencana tersebut Ibu butuh bantuan? Iya, saya membutuhkan bantuan seperti dari pihak kepala sekolah, kemudian dari rekan sejawat, dari orang tua murid dan murid itu sendiri. Oh iya, bagus ya. Nah, kemudian kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak butuh waktu lama ya Bu ya untuk menerapkannya, tapi mungkin semuanya tidak instan ya Bu ya, akan saya coba perlahan-lahan untuk menerapkannya. Kapan Ibu rencananya akan melakukannya? Secepatnya akan saya terapkan Ibu ya, agar semua anak, apalagi anak tersebut bisa mampu mempelajari dan menyukai pembelajaran bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen saya mungkin konsisten ya Bu ya, konsisten dalam menerapkan metode, konsisten dalam menggunakan media sehingga pembelajaran pun menyenangkan bagi siswa itu sendiri. Ada dukungan yang Ibu butuhkan dari pihak lain? Ya, mungkin dengan seperti sarana prasarana yang saya butuhkan dari sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dan berbagi praktik, serta mungkin dari diri saya sendiri, internal saya sendiri gitu. Iya, motivasi sendiri ya. Baiklah Bu, semoga rencana Bu Fitri berjalan dengan lancar. Kemudian bagaimana perasaan Bu Fitri setelah kita melakukan percakapan ini? Masya Allah lega sekali Ibu ya dengan berbincang dengan Ibu. Saya juga sudah mendapatkan gambaran dari permasalahan saya, solusinya, bagaimana langkah-langkah saya nantinya untuk mengatasi masalah itu sendiri. Terima kasih Bu Desia sudah mau berbincang dengan saya pada hari ini. Ya, syukurlah kalau begitu ya. Apakah ada hal yang ingin ditanyakan kira-kira atau yang Ibu sampaikan? Mungkin sekarang sudah cukup Ibu ya. Oke, saya juga senang sekali bisa mendengarkan cerita Bu Fitri. Kemudian semoga kita bisa selalu saling berbagi ya Bu. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Desita. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam Bu Ayu. Des, kali ini kita akan melaksanakan percakapan bahasa coaching ya, di mana kita sudah melaksanakan kegiatan peran coaching dan proses coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching hari ini? Pesan saya setelah melakukan proses coaching ini saya sangat lega karena bisa membantu teman coaching untuk menyelesaikan masalahnya dan mencari solusi dari masalah ini. Alhamdulillah ya Bu Des, saya pun melihatnya Ibu sudah melaksanakannya dengan baik. Jadi bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam pelaksanaan coaching hari ini? Performa saya dalam pelaksanaan coaching ini masih ada beberapa bagian yang perlu diperbaiki, walaupun dari beberapa bagian yang lain sudah sesuai
sesuai dengan penilaiannya. Oke, Bu. Jadi apa yang membuat Ibu menilainya demikian? Karena menurut saya proses coaching ini sudah sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Ayu. Baik, Bu. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan kita hari ini, Bu? Boleh Bu, silakan Bu. Ya, baik ya, Bu. Menurut pengamatan saya, coaching yang Ibu lakukan hari ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Di mana tujuan coaching yang ingin Ibu sampaikan ada 3 kompetensi yang harus dicapai. Yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan hal spesifik yang ingin Ibu kembangkan ada 2, yaitu mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan dari hasil pengamatan saya ini, Ibu juga sudah melakukan hal-hal tersebut. Jadi bagaimana pendapat Ibu dengan mendengarkan pendapat saya ini? Betul Bu Ayu. Namun dari proses coaching tadi ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu Ayu. Baik, kira-kira apa yang perlu ditingkatkan menurut Ibu? Menurut saya di dalam proses coaching itu yang perlu ditingkatkan lagi adalah dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching Bu Ayu. Jadi yang perlu Ibu tingkatkan adalah dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot ya kepada coachingnya. Nah, dari yang perlu ditingkatkan tersebut, kira-kira apa rencana tindakan Ibu selanjutnya? Rencana selanjutnya saya akan belajar lebih banyak lagi atau berlatih pelaksanaan coaching ini, dan mungkin belajar mandiri dengan cara menonton video-video pelaksanaan coaching Bu Ayu. Bagus sekali ya Bu rencana Ibu yang Ibu sampaikan untuk melakukan kegiatan coaching ini. Lantas siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu dan kapan rencana ini akan dilaksanakan? Dalam proses coaching ini saya akan minta bantuan kepada teman sejawat dalam proses coaching ini. Kemudian pelaksanaannya saya akan mencobakan pada minggu depan Bu. Oke, jadi Ibu perlu bantuan teman sejawat dan akan bahas saya minggu depan. Dari kegiatan ini apa yang Ibu dapatkan? Dalam pelaksanaan coaching ini saya mendapatkan bahwa coaching itu sangat banyak sekali manfaatnya, seperti bisa membantu teman untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah tersebut. Jadi saya merasa senang bisa membantu teman lainnya dalam menyelesaikan masalahnya. Sama dengan Bu Des, saya juga senang dengan kegiatan kita hari ini. Semoga lain kali kita dapat melakukan kegiatan coaching lagi ya Bu. Iya Bu Ayu. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Sama-sama Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Des. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Pit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi. Iya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Desi. Gimana dengan Bu Desi? Oh, sama, alhamdulillah sehat. Oh iya Bu Pit, nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini. Iya Bu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu Pit? Boleh. Nanti pada saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti saya juga akan mendengarkan dan respon jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan, dan juga harus sesuai dengan prinsip coaching di antara ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu Desi. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini?
Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini ada seperti kompetensi inti ya Bu ya, ada kehadiran penuh, mindfulness, kemudian ada mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu Desi. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti, ya Bu, seperti kehadiran penuh atau mindfulness, mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, dari 3 itu diantaranya mana yang lebih spesifik untuk Ibu yang akan Ibu kembangkan dalam melakukan observasi? Yang akan saya kembangkan ketika coaching nanti Bu ya, ada pertama mendengarkan aktif, yang kedua ada mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Bu Desi. Oh, jadi ada 2 ya yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik, yaitu pertama mendengarkan aktif dan kedua mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Mungkin ingin menyelesaikan masalah dari coach serta mencari solusi dan cara-cara dalam mengatasi permasalahan yang ada pada coach itu Bu Desi. Oke, jadi Ibu ingin coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, serta cara dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Bu Desi. Terima kasih ya atas waktu. Assalamualaikum Bu Des, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Bu Fitri. Saya lihat ini Bu Deswita agak sedikit murung ini. Iya, ini Bu Fitri, kebetulan saya ada masalah di dalam kelas. Kira-kira apakah Bu Fitri ada waktu untuk kita bercakap-cakap hari ini? Ada, sekarang ada waktu Bu. Emangnya masalah apa itu Bu ya? Ini Bu, di kelas saya itu ada murid yang tidak menyukai pembelajaran bahasa Indonesia Bu. Jadi Ibu memiliki masalah satu siswa anak tidak menyukai bahasa Indonesia. Dari percakapan ini apa sih yang Ibu harapkan? Jadi nanti setelah kita berkonsultasi begini, saya ingin murid-murid saya bisa menyukai pembelajaran bahasa Indonesia dan mengerjakan tugas yang saya berikan. Baiklah. Jadi Ibu tadi kan mengatakan siswanya tidak menyukai bahasa Indonesia sendiri Bu ya. Apakah Ibu sudah tahu penyebabnya? Iya Bu, jujur ya Bu, mungkin dalam pembelajaran bahasa Indonesia tersebut ketika pembelajaran bahasa Indonesia mengenai bacaan, saya memberikan teks yang sangat panjang sekali Bu Desi, sehingga membuat murid tersebut bosan. Berarti Ibu sudah menelusuri penyebabnya Ibu ya? Sudah. Jadi karena teks yang terlalu panjang ya Bu ya, sehingga murid bosan. Iya. Menurut Ibu, bagaimana sih metode Ibu nantinya agar teks tersebut atau anak tersebut mampu menyukai bahasa Indonesia sendiri? Mungkin saya akan nanti saya akan memperbaiki rencana pembelajaran saya dan memberikan metode yang bervariasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bu Fitri. Kira-kira kondisi ideal seperti apa sih yang mengharapkan pada murid tersebut? Itu murid-murid saya menyukai pembelajaran bahasa Indonesia dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan Bu Fitri. Dan kemudian mereka itu bisa mendapatkan nilai yang lebih besar. Kalau begitu, apakah yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar murid itu Bu? Nanti dalam pembelajaran saya akan mengawali pembelajaran dengan melakukan ice breaking, kemudian metode yang bervariasi, dan sesekali mungkin saya nanti akan membawa siswa keluar ruangan Bu Fitri, seperti itu. Kira-kira apakah ada metode yang berhasil dilakukan sebelumnya Bu? Ada Bu Fitri, waktu itu saya mencobakan melalui ice breaking, itu mengadakan pesan berantai kepada siswa secara berkelompok. Hasilnya siswa ini bisa terlibat dalam pembelajaran secara keseluruhan. Luar biasa ya Bu. Jika kita rating dari 1 sampai 10, menurut Ibu seberapa tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat belajar murid? Menurut saya kira-kira di rating 8 Bu Fitri. 8 Ibu ya.
Kemudian rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk melanjutkannya serta bagaimana langkah-langkahnya? Saya akan mencobakan menerapkan pembelajaran dengan memberikan ice breaking, kemudian pembelajaran yang melayani kebutuhan murid dan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, Bu ya. Kemudian siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun rencana tersebut? Dalam pelaksanaan rencana ini, saya akan minta bantuan kepada Bapak Kepala Sekolah seperti berupa dukungan, yaitu saat pembelajaran kan saya butuh sarana untuk pembelajaran, jadi saya akan minta izin kepada Bapak Kepala Sekolah Bu Fitri. Kemudian juga rekan sejawat tidak terlepas dari rencana saya ini, saya juga akan minta bantuan kepada rekan sejawat dalam pelaksanaan rencana tersebut Bu Fitri. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan? Saya kira tidak butuh waktu yang lama dalam pelaksanaan rencana ini. Mungkin yang lama itu dalam pencapaiannya, Bu Fitri. Karena semua itu kan tidak berhasil begitu cepat ya, atau instan, Bu Fitri. Kapan Ibu melakukan rencana tersebut? Rencananya secepatnya, Bu Fitri. Kira-kira minggu depan saya akan melakukan metode tersebut. Gitu Ibu ya. Kemudian apakah ada komitmen yang akan Ibu terapkan dalam rencana Ibu ini supaya rencananya berjalan dengan lancar? Ya Bu Fitri, saya berkomitmen melaksanakan rencana ini secara konsisten, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat dan pihak lainnya dalam pembelajaran. Itu Ibu ya. Atau ada dukungan lain yang dibutuhkan? Tentu ada sekali dukungan yang saya butuhkan, terutama dari kepala sekolah dan teman sejawat. Wah. Kemudian semoga rencana Ibu ini berjalan lancar. Kemudian bagaimana perasaan Ibu sekarang ketika kita bincang-bincang pada hari ini? Mudah-mudahan ya Bu Fitri, rencana kami berjalan dengan lancar, dan saya merasa sangat lega sekali bisa menceritakan masalah ini kepada Bu Fitri, dan Bu Fitri juga bersedia mendengarkan keluhan saya dan memberikan solusinya. Syukurlah kalau begitu. Atau apakah masih ada hal-hal lain yang mau Ibu bicarakan? Untuk saat ini mungkin cukup itu ya Bu Fitri, dan saya mengucapkan terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan permasalahan saya Bu Fitri. Ya, sama-sama Bu Deswita. Saya juga senang mendengarkan cerita dari Ibu. Semoga kita saling berbagi, kemudian Ibu pun juga sudah menemukan solusi dari masalah Ibu. Kalau begitu, sampai jumpa lagi ya Bu Dea. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitri. Sama Bu. Assalamualaikum Bu Fitri. Kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca coaching, di mana kita sudah melaksanakan kegiatan pra-coaching, proses coaching. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan coaching tadi? Perasaan sangat senang sekali Bu Desi karena bisa membantu teman dalam mengatasi permasalahan ini. Alhamdulillah ya Bu, saya pun melihatnya coaching berjalan dengan baik. Baik Bu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam coaching tadi? Kalau saya menilai sih Bu, saya masih ada perbaikan dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada coaching. Oh, jadi Ibu menilai karena Ibu merasakan perlu menyampaikan pertanyaan berbobot. Oh ya, baik ya Bu. Kalau begitu, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Ya Bu. Baik, menurut pengamatan saya, coaching yang Ibu lakukan tadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Di mana tujuan coaching yang Ibu sampaikan saat kegiatan pra-coaching adalah pengembangan kompetensi coaching, yaitu ada 3. Kehadiran penuh, mindfulness, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Dan hal spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Sehingga coaching bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Dan hasil pengamatan saya, Ibu sudah melakukan hal tersebut. Bagaimana pendapat Ibu mendengarkan hal ini? Saya juga senang dengannya Ibu. Mungkin saya masih butuh perbaikan dan strategi dalam pelaksanaan coaching Ibu ya. Baik Bu, kira-kira di mana Bu yang butuh perbaikannya? Mungkin ketika saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berobat kepada
kepada kucing. Jadi mengajukan pertanyaan. Jadi kendalanya adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari kendala yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana tindakan untuk Ibu selanjutnya? Rencana saya mungkin saya akan melihat lagi video-video bagaimana cara kucing, pertanyaan-pertanyaan berbobot yang akan saya ajukan kepada kucing nantinya. Bagus sekali rencana Ibu yang Ibu sampaikan, yaitu melakukan pelatihan dengan melihat video-video ya Bu. Dalam kira-kira untuk melaksanakan rencana Ibu ini, siapa yang mau Ibu libatkan? Tentunya yang tanggung jawab Ibu yang akan membantu saya dalam proses kucing ini. Oh iya. Semoga apa yang Ibu rencanakan terlaksana dengan baik. Nah, dari kegiatan kita hari ini ya Bu, apa yang Ibu dapatkan dan yang Ibu rasakan? Dari kegiatan ini saya mendapatkan banyak pelajaran tentang kucing yang sebelumnya saya belum memahami bagaimana cara kucing atau bagaimana cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada kucing agar kucing nantinya bisa meluangkan atau memberikan isi dari masalah tersebut Ibu ya. Tapi dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan apa yang sebenarnya kucing itu yang harus lakukannya, sehingga saya pun juga bisa memberikan atau mendapatkan gambaran bagaimana cara memberikan solusi kepada kucing. Ya, begitu ya Bu. Ibu sudah bisa mendapatkan banyak pengalaman. Dan perasaan apa yang Bu rasakan saat ini setelah coaching selesai? Senang, bahagia karena bisa membantu kucing dalam mengatasi masalahnya. Ya, saya juga senang ya Bu. Semoga kegiatan kita hari ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Ya, Bu Lutfi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.